This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah SKADA. Dan untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang alarm dan konten. Ini kontennya bukan terkait konten seperti kalau misalkan kita bikin video YouTube atau dan lain-lain, tapi lebih ke tampilan. Ya, jadi kenapa alarm itu penting? Karena di sini kita akan belajar untuk mengaktifkan alarm pada saat suatu kondisi tercapai. Untuk lebih simpel, kondisi di sini berarti ketika kita mengaktifkan output tertentu yang berasal dari suatu input. Tapi kalau di dalam dunia real, misalkan Anda bikin sebuah plan atau sebuah alat, maka alarm tersebut akan aktif pada saat suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Misalkan saat suhu di atas nilai 75 derajat Celcius, saat aliran lebih cepat daripada 100 meter kubik per second, atau saat tekanan di atas sekian bar atau di bawah sekian bar, maka alarm akan aktif. Jadi ada begitu banyak kemungkinan atau penyebab aktifnya suatu alarm. Nah, di sini kita bikin simple aja. Aktifnya berasal dari pengaktifan push button. Ya. Kalau konten di sini kita akan melihat begitu banyak kemungkinan perubahan konten ketika suatu alamat integer tertentu itu aktif. Ya, kita lihat programnya dulu. Dibuat seperti ini dulu ya. Jadi ini untuk pengaktifan alarm I00 ke Q100 biasa. Dan kalau I05 sama I07 itu untuk mengubah konten yang berubah, yang berbeda juga. Nah, alamat kontennya ini di D100, dan untuk 05 dia masukin alamat 1, sementara 07 masukin alamat 0. Oke, saya kasih 5 menit untuk bikin ini.
Oke, sekarang kita ke CX Designer-nya. Ya, jadi untuk screen kita buat dua. Yang pertama adalah screen page 0, tampilan seperti ini. Ya, jangan dibuat dulu nggak apa-apa, yang penting kita buat screen satunya dulu. Ya, screen satunya itu bentuknya pop-up. Sebenarnya nggak harus pop-up, bisa juga bentuk screen yang lain. Tapi untuk kasus ini kita bikin pop-up aja. Lalu ya caranya kan kemarin udah dikasih tahu, klik kanan, lalu use as pop-up screen. Ya, akan muncul seperti ini, lalu nanti pilih label, ya pilih label, lalu nanti ketik di labelnya awas bahaya. Ini nanti ceritanya akan digunakan untuk alarm. Jadi kita bikin labelnya di screen 1, di page 1. Ya, jadi ini label, bikin di sini. Sebenarnya tulisannya terserah sih. Yang jelas ini menandakan suatu kondisi yang perlu diwaspadai. Oke. Oke, lalu sekarang kita masuk ke screen 0. Kita buat PB dulu, ya, seperti biasa. Lalu setelah itu action type-nya kita buat alternate. Kenapa? Biar gampang. Kalau mentari itu dia cuma sebentar. Kalau set dia aktif terus, kalau reset dia mati terus. Jadi kita buat yang alternate yang paling gampang. Lalu pilih serial A, CIO seperti biasa, lalu alamatnya adalah 0 dan 0. Ini adalah pengalamatan untuk ini. Jadi ceritanya si ini itu saya kasih label aja sensor, ya, sensor apalah itu terserah. Jadi ketika si sensor ini aktif, maka alarm akan bunyi. Kalau misalkan di tangki ini bisa sensor level high atau low. Jadi nanti alarmnya akan bunyi pada saat sensor level high itu aktif karena tersentuh air, atau sensor low itu nonaktif atau tidak tersentuh air, yaitu bisa banyak aplikasinya. Oke, jadi ini ceritanya adalah sensor yang mengaktifkan alarm, lalu kita buat alarm event display. Jadi klik di sini, lalu buat seperti ini, ya. Lalu double klik. Nah, di sini itu ada display type. Jadi di sini ada high alarm, middle alarm, low alarm, event, yaitu terserah centangnya tergantung dari penggunaan alarmnya. Kalau high alarm berarti dia aktif pada saat nilainya besar, nilainya tinggi. Kalau low alarm itu berarti rendah, middle itu berarti nilai pertengahan, dan event itu berarti pada saat kondisi tertentu. Nah, lalu di sini ada date and time display format. Ya, artinya apa? Untuk di sini dia akan menampilkan tanggal dan jam. Jadi di sini dia akan menampilkan kapan si alarm itu aktif dan tepatnya pada jam dan menit detik keberapa. Nah, lalu di sini ada centang-centang. Nah, di sini tuh artinya adalah kalau misalkan si display si alarm itu ditekan, apa yang terjadi? Ini saya centang ke switch screen. Jadi nanti dia akan ganti screen. Kalau misalkan si display area-nya itu ditekan. Nah, ini yang kedua, dia itu bisa ganti ke konten yang lain. Nanti kita belajar konten. Yang ketiga nanti dia menghapus si
tulisan yang ada di display. Itu general. Kalau ini flowing string itu adalah dia bisa bisa menggeser tulisan. Tapi saya nonaktifkan dan aktifkan untuk melihat perbedaannya. Oke, saya nonaktifkan dulu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah alarm atau event registration. Di sini kita memasukkan alamat yang akan men-trigger atau mengaktifkan alarm. Saya klik di sini, ya biasanya di add, ya di add nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini switch tipe 0 ya. Lalu ini ada tulisan message, ya terserah tulisannya apa. Kalau saya tulis tekanan berlebihan. Jadi ceritanya nanti kalau misalkan kita mengukur tekanan di suatu boiler, lalu suatu sensor aktif, dia akan menuliskan tekanan berlebihan. Ceritanya gitu. Kalau di sini dia aktif karena pengaktifan push button 000. Nah, di sini itu detection type. Ini kalau dia berubah ke logika 1. Tapi dia juga bisa aktif kalau dia berubah ke logika 0. Jadi terserah mau diaktifkan ketika push buttonnya berlogika 1 atau berlogika 0. Lalu di sini priority, ini dia prioritas alarmnya. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa alarm, itu dia alarm yang sangat direkomendasikan untuk ditampilkan. Ini tipenya high alarm. Ya. Jadi kita lihat kalau misalkan diubah ke bentuk lain. Nah, ini adalah switch screen. Artinya kalau misalkan si alarmnya itu aktif, apa yang terjadi? Dia akan nge-switch screen. Ya, saya menonaktifkan dulu, ini juga saya nonaktifkan dulu. Oke, jadi seperti ini. Ya, lalu oke. Saya buat yang simple dulu. Oke. Ini saya online dulu. Lalu saya tes di sini. Kita fokus di alarmnya aja. Ya, ketika aktif, dia akan muncul pada tanggal 28 sekian-sekian jam 1.46.21 ada tulisan tekanan berlebih. Dia ini nggak aktif. Ya. Dan ini ketika saya tekan, dia akan muncul awas bahaya. Ini nanti ya kita belajarnya, jadi kita fokus di sini. Tadi udah dilihat ya kalau alarmnya tuh kurang lebar, jadi saya buat lebar dulu biar semua tulisannya tampil. Seperti ini. Kita lihat tadi, ya tadi kan kalau diklik itu switch screen to the specific page with an alarm event setting. Saya bisa ganti ke sini. Ya, ini masih ada tulisan sini. Ya. Saya tekan, kalau nulis, maka dia akan hilang. Gitu. Oke, lalu ini bisa juga menggunakan flowing string. Ini artinya nanti tulisannya jalan. Dia bisa jalan selalu, atau kalau misalkan
suatu alamat tertentu aktif. Saya nggak akan kasih contoh yang alamat tertentu aktif, tapi pengertiannya adalah kalau misalkan alamat ini aktif, maka dia baru flowing. Kalau alamat ini nggak aktif, dia nggak flowing atau nggak jalan. Dan kita bisa ngatur kecepatan flowingnya di sini. Ini misalkan mau lambat, ini akan seperti ini. Ya, sensor aktif, dia flow. Yang flow-nya rada-rada lambat. Ya, ini nanti fiturnya nanti saya kasih tahu. Kalau saya tekan hapus. Lagi seperti ini. Itu yang dimaksud dengan flowing, ya. Oke. Lalu bentuk lainnya kita ke, kalau misalkan ini middle alarm, ya kita lihat bedanya. Ini middle alarm, ya. Lalu switch screen when alarm atau event occur. Oke, lihat. Ya, ini langsung muncul. Ya, saya matiin dulu, kan? Ya, begitu apa namanya alarmnya aktif, dia langsung munculin screen. Jadi tadi screen-nya bisa diaktifkan kalau misalkan saya tekan ini, atau ketika sensornya aktif. Itu terserah. Nah, ini kembali lagi. Ya, jadi kita melihat di sini tidak ada terlalu perbedaan signifikan. Kalau misalkan kita display tipenya middle alarm, high alarm, low alarm, atau event. Itu cuma ngasih tahu doang sih. Oke, nah setelah itu kita belajar tentang logging. Ya, ini adalah logging alarm, atau ini kan tadi kita pakai yang alarm event atau display. Itu artinya kita cuma menampilkan aktifnya suatu alarm tertentu. Sementara kalau alarm atau event summary itu dia semacam ngasih logging atau history dari aktifnya alarm. Ya, ini kita klik di sini, lalu kita besarin, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah fitur yang sangat penting dalam sistem SCADA, karena di sini kita akan tahu dari sistem aktifnya alarm itu kapan saja. Jadi bisa dilihat dari historinya, alarm tertentu ini aktif pada saat-saat ini, itu kapan aja, dan kalau misalkan aktifnya terlalu sering, itu mungkin terjadi hal-hal yang salah pada desainnya. Ya, jadi di sini kita bisa melakukan semacam semacam adjustment atau pengubahan sistem kalau misalkan ada alarm tertentu yang terlalu sering aktif. Ya, itu bisa dilihat dari history di sini. Ini kita lihat ada apa namanya untuk sistemnya. Ya, double klik. Nah, di sini adalah alarm event dan summary history. Ya, ini kita bisa ganti-ganti, tapi ya itu nanti aja. Terus display type-nya bisa menampilkan kalau yang high alarm aja, low alarm aja, middle alarm, atau semuanya. Terus dia bisa apa namanya bisa menampilkan urutannya itu mau dari waktunya. Jadi kalau misalkan makin baru makin duluan, atau yang dari paling lama, atau yang dari high priority,
kan tadi kita udah lihat kan prioritasnya ada 1, 2, 3, 4, satu. Atau mau yang paling sering keluar atau yang paling lama keluar. Jadi bebas ya. Di sini ini lebih ke pengaturan apa namanya tampilannya itu siapa duluan. Oke, tapi berhubung kita di sini cuma pakai satu sensor dan satu alarm, ya kayaknya nggak akan terlalu banyak bedanya. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri kalau misalkan menggunakan beberapa alarm dan mau memprioritaskan tampilan mana yang dimunculkan duluan. Lalu di sini ada tampilannya seperti biasa. Date-nya itu bisa dituliskan. Kalau waktu ini juga sudah default ya. Ya, paling kita milih modenya kayak gimana. Lalu untuk registernya kita klik di sini seperti biasa, lalu add. Ini misalkan sama kayak tadi, tekanan berlebihan. Lalu di sini adalah serial alamatnya itu yang 100.00 sama kayak tadi. Lalu prioritinya 1, ini seperti ini. Jadi ini sama kayak tadi kalau misalkan kita mau edit. Jadi ada yang berubah. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menuliskan ID dari alarmnya, itu kita bisa tulis ke serial D1. Tapi di sini saya belum buat D1-nya, jadi ini contoh aja. Oke, jadi kalau misalkan kita aktifkan, nanti tulisannya akan seperti ini. Nah, ini langsung otomatis aktif tadi. Saya matikan, ini akan muncul lagi. Ya. Ketika udah lepas, dia akan mencatatkan waktunya. Jadi ini ada mulai dan akhir. Jadi di sini bisa dilihat, ini bisa mau pilih yang tipenya apa, ini centang semua. Nah, ini bisa dipilih ya. Bisa memilih yang new alt new, high low, low high, terus ini many view many. Nah, itu bisa dipilih modenya dari sini. Bisa kita geser-geser di sini nanti. Kalau centang. Ya, seperti ini. Jadi nanti ini loginnya. Oke, jadi itu tentang alarm. Sekarang kita belajar konten. Ya, di sini ada konten display. Ya, jadi kalau misalkan kita klik, kita seret ke sini, ini kita bisa ganti ke background. Tapi nggak usah dah. Oke. Ini adalah konten. Ya. Jadi kalau misalkan bertanya konten itu apa, ya konten itu tampilan. Nah, tampilannya bisa menampilkan string, ya, misalkan mau nulis tulisan tertentu, atau mau menampilkan gambar. Jadi misalkan kalian ganti-ganti konten, itu bisa ganti-ganti gambar. Ya, jadi terserah mau ganti tampilan atau gambar. Nanti ada cara masukin gambar, kita pakai bitmap. Ya, kita bisa browse. Ya, ini contohnya, tapi ya itu teraja untuk bisa dilakukan sendiri. Ini adalah konten, kita pakai string. Kalau misalkan kita mau pakai image, kita pakai bitmap. Kita bisa masukin gambar apapun yang kita inginkan. Mau gambar muka Anda, atau gambar kucing, atau gambar makanan, terserah. Nah, ini kontennya seperti ini.
Lalu ini kita bisa lihat dari mana. Di sini ada contents nomor 0 sama 1. Ya. Jadi begitu gambar klik di sini, ya, itu akan muncul di sini. Kita bisa tulis di sini. Ini nomor konten 2. Jadi di sini ada konten 0 sama konten 1. Ini langsung mau string atau image. Kalau wrap string bisa. Ya, itu saja. Nah, kita tulis di sini terserah sih tulisannya apa. Lalu kita ganti kontennya. Nomor 1 itu juga bisa terserah. Ya. Dan ini adalah address for switching content. Ya, jadi ini adalah pengalamatan untuk ganti-ganti konten. Di sini saya tulis di DM 100. Ya. Ini kan kita edit kontennya segini nanti. Jadi ini kan ada konten yang pertama dan yang kedua. Karena ini isinya string, saya tulis aja bebas sih. HJJBB nggak jelas sih. Kalau itu saya ngasal ngetiknya, terserah mau diketik apa. Jadi di sini di konten ini, karena ini kan kontennya 0 ya. Ini saya tulis HJJJB, ini di konten 1 JV. Ya. Kalau misalkan nanti bentuknya image, kita lihat edit konten. Ya, nanti kita bisa pilih gambar. Ya, tapi saya nggak kasih contoh di sini, karena saya agak males nyari gambarnya, tapi pengertiannya sama. Kalau misalkan ganti konten, nanti ganti gambar. Ya. Nanti buat tugas aja sih. Sekarang kita pakai yang string aja. Kalau image kita bisa auto resize. Kalau nggak auto resize, nanti gambarnya bisa gede banget. Jadi di sini edit kontennya ya. Ini kontennya bisa banyak. Itulah kenapa kita pakai alamat DM 100 misalkan. Walaupun sebenarnya pakai D0 juga nggak masalah. Kenapa? Karena setiap kali pergantian nilai di D100 itu kita bisa ganti konten. Misalkan D100 itu berisi alamat dari 1 sampai 10, berarti kita bisa ganti-ganti konten 10 kali. Ya, 10 alamat yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan alamat 005 untuk masukin nilai 1 ke D100 dan juga alamat 007 untuk masukin nilai 0 ke D100. Jadi nanti kalau saya tekan 05, maka nilai D100 akan berisi 1, itu adalah konten 1. Sementara pada saat saya menekan 007, nilai 0 akan masuk ke D100, berarti D100 akan berisi konten 0. Ya. Oke, ya kita lihat di sini. Ya, tadi walaupun tulisannya nggak oke, mungkin saya bikin jelas aja sih. Ini konten nggak jelas. Ini konten lebih nggak jelas. Bisa ganti-ganti gambar biasa ya. Ya, ini seperti ini. Lalu di sini adalah alamat alternate untuk 05 yang masukin nilai 1 kalau nggak salah ke DM100. Dan ini adalah 07 yang masukin nilai 0 ke DM100. Ya,
Oke, mari kita lihat ya. Oke, ini adalah konten nggak jelas. Konten lebih nggak jelas. Ganti lagi, konten nggak jelas. Konten lebih nggak jelas. Ya. Kalau mau bikin ganti 10 bisa, jadi saya bisa ganti-ganti konten. Kalau ada 10 tombol di sini, kita sama-sama menggunakan alamat DM100 doang. Tapi DM100-nya bisa kita isi angka-angka dari 1 sampai 10. Ya. Ya, ini bisa diganti gambar sih kalau mau. Tapi saya belum nyiapin gambarnya. Oke, lalu untuk setting di sini ya. Jadi kalau misalkan saya mau menggunakan alamat yang lain untuk mengaktifkan konten, kita tinggal klik setting, lalu yang menggunakan data memori yang lain. Kebetulan di sini saya juga sudah menggunakan D100, jadi ya udah kita pakai D100-nya. Nah, kita juga bisa menghubungkan konten ini dengan alarm. Ya, makanya saya belajar ini juga. Karena ini bisa switch to the specific content sent with an alarm atau event setting. Ya, bisa seperti ini. Ini di sini edit, ini kan bisa switch content. Switch content when alarm atau event occur. Ya, kita lihat ya, ini konten nomor 1. Tapi kalau dia udah di konten 1, dia nggak ganti. Ya. Ketika kontennya udah selesai, dia ke switch ke 1. Jadi kan tadinya ini isinya ini, ya. Lalu kita ngaktifin alarm, muncul screenshot ini. Ketika kita matikan, dia akan ganti ke konten yang lain. Ya. Tapi kalau awalnya udah ada di sini, ya dia nggak akan ganti. Itu yang dimaksud dengan dia switch konten ketika alarmnya aktif. Ya, jadi kalau misalkan kontennya ini berisi gambar, itu bisa dibuat simulasi ya pada saat konten tertentu aktif. Dan kita bisa masukkan gambar video di sini nanti kalau misalkan udah ya. Sini kita bisa input video untuk apa namanya video display nanti, tapi itu minggu depan aja ya. Jadi kita bisa apa namanya masukin video di sini. Kita bisa masukkan ke screen yang lain, itu isinya video atau konten tertentu, tapi kontennya nggak bisa diisi video, dia cuma bisa diisi dengan gambar. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Ya, ya. ini yang buat alarm sama konten itu di dunia industri itu digunain di buat apa ya Pak? Ya, jadi kalau misalkan dalam dunia industri itu kan kalau misalkan ada plant atau pabrik, kan kita harus bisa meninjau keadaan pabriknya itu di control room. Itu menggunakan HMI
atau Human Machine Interface. Bentuknya adalah komputer atau PC atau layar touchscreen. Jadi apapun yang terjadi di lapangan itu akan tampil dalam bentuk gambar seperti ini di komputer. Nah, kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan tekanan berlebih pada tungku di pabrik, maka alarm akan bunyi dan akan muncul di layar komputer untuk ngasih tahu operator terjadi kesalahan. Dan juga akan direkam oleh komputer, alarm tersebut muncul pada jam berapa, pada hari apa, dan berapa kali. Ini digunakan untuk menganalisis performansi pabrik, apakah pabriknya beroperasi dengan baik atau enggak. Kalau konten di sini itu lebih ke tampilan yang berubah pada saat suatu keadaan berubah. Misalkan pada saat alarm kan bunyi. Nah, di sini mungkin akan muncul konten gambar kebakaran misalkan untuk menunjukkan bahwa terjadi kondisi yang luar biasa atau kondisi yang tidak diinginkan. Oke, apa cukup jelas? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Ya, untuk minggu ini saya belum kasih tugas, jadi saya kasih tugasnya minggu depan. Jadi biar lebih integrated, artinya apa namanya, kita bisa menggabungkan beberapa fitur sekaligus di beberapa satu tugas itu. Nanti kalau untuk UTS-nya juga bisa jadi lebih integrated lagi. Jadi artinya kita menggabungkan pengetahuan yang kita dapat dari on-off button, word button, command, lain-lain, gabung ke alarm, gabung ke meter, dan terintegrasi jadi satu kesatuan, dan Anda akan disuruh untuk merancang itu semua. Jadi nanti saya akan menggabungkan data logging, trend, lalu tampilan numeric display, lalu up, screen, alarm, dan konten. Ya, jadi nggak terpisah-pisah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan hari ini. Ya, saya matikan dulu rekamannya. Saya biasa akan upload di YouTube.